Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan, yang mana di serial Ramadan ini kita akan berbincang seputar topik permasalahan di bulan Ramadan. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Syaputra. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, di bulan Ramadan Ustadz, ini ketika kita sampai di hari terakhir Ramadan, itu kan kita dipacu atau dianjurkan untuk gaspol amal ibadah Ustadz, terutama di 10 hari terakhir Ramadan Ustadz. Yeah. Nah ini gimana Ustadz? Tips untuk agar bisa kita tidak lengah di detik-detik terakhir ini Ustadz, di bulan Ramadan. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang pertama ya, kita harus benar-benar pahami dulu tentang keutamaan 10 hari yang terakhir ini, bulan Ramadan ini, akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Karena dengan kita mengetahui betul tentang keutamaannya, maka akan termotivasi ya diri kita ini untuk bersemangat dan memperbaiki ya, atau semakin memperbaiki kualitas ibadah kita di situ. Kemudian yang kedua, sebetulnya untuk kita ini bisa benar-benar memenuhi 10 hari yang terakhir dengan ibadah-ibadah yang lebih tentunya di situ, itu sebetulnya sudah kita harus tanamkan tekadnya di awal Ramadan. Di awal Ramadan kita harus berusaha untuk semakin hari di bulan Ramadan itu semakin meningkat ibadahnya. Ya, termasuk juga di 10 hari yang terakhir. Ini. Karena kalau tidak dari awal ya, tidak ada kesadaran dari awal, maka dikhawatirkan nanti justru futur tidak hanya di akhir, tapi mungkin di tengah-tengah sudah putus kan gitu semangatnya. Nah, maka dari awal dikuatkan dulu tekadnya, diluruskan niatnya bahwa kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini untuk benar-benar meraup pahala di sisi Allah, dan terutama nanti di 10 hari yang terakhir itu kita bisa tutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena Nabi SAW sendiri juga mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya. Juga para ulama juga menjelaskan, kalau ya seperti Ibnu Rajab pernah menjelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu, kalau seseorang itu dari awal dia memperbagus ibadahnya sampai di pertengahan, maka dia hendaklah sempurnakan kebaikan ibadahnya itu di akhir. Sedangkan kalau dia lalai di tengah-tengah atau lalai di awal sampai di tengah-tengah, meremehkan ya banyak ibadah yang dia tinggalkan, ibadah-ibadah sunnah yang dia tinggalkan, maka di akhir tutuplah dengan ibadah-ibadah yang lebih baik dari sebelumnya. Nah demikian. Jadi itu yang harus ditanamkan pada diri terlebih dahulu. Nah di 10 hari terakhir ini tentu kita tidak terlepas dari gangguan-gangguan Ustaz. Ada gangguan, mungkin ada diskon dari mall, karena kan menjelang Lebaran biasanya. Kemudian ada gangguan yang mungkin ajakan buka bersama oleh teman, yang mana nanti membawanya tarawih kita luput Ustaz. Nah untuk tips untuk menghindarkan gangguan-gangguan ini gimana Ustaz, supaya kita bisa fokus di 10 hari terakhir Ramadan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kiat-kiat yang awal tadi harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, harus tegas untuk menyatakan pada diri dan yang lain bahwa ketika sudah sampai di akhir Ramadan, saya harus ya, memenuhinya dengan ibadah-ibadah terbaik. Sehingga ketika ada godaan-godaan itu, siap dia untuk menolaknya. Ya, tentu dengan penolakan yang baik. Misalnya ada undangan bukber, dia ingat 10 hari terakhir ini yang paling besar gitu kan pahalanya, maka dia kedepankan akhirat daripada hanya sekedar bertemu dengan kawan-kawan. Kalaulah seandainya misalnya tetap memenuhi undangan seperti itu, maka sekedarnya saja, mungkin hanya sekedar datang ya, berbuka bersama sebentar, kemudian segera izin untuk kembali. Adapun seperti di pasar-pasar ya, atau di mall ini sama dengan pasar ya, ada diskon besar-besaran dan seterusnya, maka ini ada satu usulan atau satu istilahnya itu
tips dari saya. Kalau memang Anda menginginkan untuk beli pakaian baru atau membeli makanan-makanan atau semacamnya, belilah sebelum Ramadan. Nah, beli sebelum Ramadan. Nanti ketika masuk Ramadan sudah tutup. Ya. Tutup dompetnya gitu ya. Jangan ke pasar-pasar. Karena gini, pasar-pasar ini tempat yang paling buruk di atas muka bumi ini. Dan tempat yang termasuk tempat yang tidak disukai oleh Allah, bahkan itu tempat di mana syaitan memancangkan bendera peperangannya kepada manusia. Nah, jangan kemudian kita kotori di akhir Ramadan ini dengan justru kita memakmurkan pasar-pasar ini gitu. Tidak memakmurkan masjid-masjid Allah yang merupakan tempat paling mulia. Nah, di situ kita harus sadari juga hakikat dari pasar seperti apa. Maka insya Allah dengan itu kita tidak akan tergoda untuk diskon-diskon tadi. Jadi awal sudah disiapkan. Dan benar ya Ustaz ya, ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini, 10 hari yang terakhir ini lebih utama daripada 10 hari yang awal dan 10 hari yang kedua ya Ustaz ya? Iya, jadi dalam bulan Ramadan itu di 10 hari yang terakhir itu kan ada satu malam yang istimewa, namanya malam Lailatul Qadar, yang Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika seorang hamba itu beribadah di malam tersebut, maka Allah akan mencatat amalnya tersebut melebihi 1000 bulan. Nah, ini kan kesempatan luar biasa. Ini datang hanya 1 tahun sekali. Kita ke pasar bisa di luar Ramadan mudah. Masih banyak diskon-diskon di luar Ramadan kan begitu. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana 10 hari bulan Ramadan yang di terakhir itu adalah hari-hari yang sangat utama di sisi Allah SWT. Dan ketika kita melihat ini Ustaz, mungkin ada teman kita atau bahkan di lingkungan keluarga kita yang di 10 hari terakhir ini sudah mulai futur atau lengah. Padahal ini kan detik-detik terbaik di bulan Ramadan. Ini bagaimana menasihatinya Ustaz, tipsnya? Yang namanya memberikan motivasi yang terbaik adalah kita sampaikan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan 10 hari yang terakhir. Iya. Kalau tidak bisa secara langsung kita sampaikan, mungkin kita bisa perdengarkan kajian khusus tentang masalah ini supaya muncul motivasinya. Kemudian yang kedua, kalau dari keluarga misalnya misalnya dari istri atau dari kerabat atau semacamnya, mungkin bisa dimotivasi dengan selain daripada itu tadi, mungkin memberikan hadiah atau memberikan reward penghargaan bagi keluarga atau saudara yang bisa menghabiskan waktunya 10 hari terakhir ini untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih dibandingkan yang lain, maka akan mendapatkan ini dan itu ketika Idul Fitri misalnya. Paling tidak di situ akan muncul semangatnya meskipun kita juga ingatkan bahwa ini semuanya adalah demi kebaikan akhiratnya, demi untuk mencari keikhlasan keikhlasan pada Allah SWT. Tapi itu hanya sekedar untuk menumbuhkan semangat saja. Mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa memotivasi. Termasuk juga mungkin terkadang dari entah kerabat atau kawan, terkadang nggak ada yang nyuruh atau nggak ada yang ngajak. Misalnya mau iktikaf misalnya. Sebenarnya ada niat pingin iktikaf dan di 10 hari terakhir ini longgar dia, waktunya nggak ada kegiatan di luar. Maka mungkin dia menunggu barangkali ada kawan saya yang mengajak saya. Nah kan ini jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk mengajak mereka untuk melakukan aktivitas ibadah di 10 hari terakhir ini. Seperti itu, wallahu a'lam. Taib, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian untuk episode kali ini berkaitan dengan topik kita yaitu detik-detik terakhir jangan sampai lengah. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan hingga Ramadan ini tuntas. Demikian kita tutup episode kali ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.